Oke, hai guys. Jadi ada yang tanya gimana cara untuk menaikkan komponen yang cepat. Ya yang pasti top up. Jadi gini, di awal game di minggu pertama di sini tuh pasti ada diskonan komponen seperti kayak ini nih, upgrade pack nih. Itu kalau ada yang 70% ke atas itu perlu dibeli. Kira-kira harga satu komponen berapa sih? Nah, ini kira-kira nih saya kasih lihat ya. Server ini udah jalan sekitar 2 minggu. Gimana? Ini saya bisa dapat ke HRF 9 ada 3. Itu kira-kira makan uang berapa? Itu kira-kira makan uang 12 juta. Kalau mau lihat perhitungannya secara mendetail, jadi gini, misalkan kita beli komponen ya, bentar. Ini saya setup dulu. Jadi di sini saya buat satu tabel isinya komponen yang kita targetkan itu yang misalkan yang 10 nih. Kita butuh satu yang 10. Yang kita sekarang miliki berapa? Sekarang kita anggap kita nggak memiliki apapun. Itu butuh berapa box sih untuk sampai ke 10? Yang diperlukan untuk sampai ke 10 itu 2187 komponen level 3. Nah, komponen level 3 kalau kita pakai box yang tadi saya tunjukin ini, box yang ini, box level 3 yang ungu di sini. Itu kan setiap box memiliki kemungkinan 20% untuk bisa mendapatkan HRF. Nah, HRF jadi untuk HRF level 10 kira-kira butuh berapa box? Kira-kira butuh 10.935 box. Ini kira-kira lah naik turun sedikit. Karena chance-nya 20%, kadang bisa lebih, kadang bisa kurang. Nah, karena dari itu box-box ini tiap hari kita harus kumpulkan dari misalnya dari boss, bisa dari event. Jadi untuk masuk ke top 1 atau top 2 aliansi itu penting. Terus juga kita bisa dapat dari discount shop. Nah, pas kebetulan nih saya ada satu discount shop, mana ya? Discount shop. Nah, di sini. Nah, di discount shop ini kan ada nih yang level 3 10, tapi ini nggak worth it banget karena 360 diamond cuma dapat 10 yang level 3. Kemungkinannya dari 10 ini kamu cuma bakal dapat 2 HRF. Berarti setiap HRF-nya kamu perlu 180 diamond. Ini nggak worth it banget. Nah, kita perlu ngumpulin ini lucky draw untuk di refresh. Kita cari yang 50%. Nah, ini misalkan ini 10 tapi yang level 5. Level 5 ada kemungkinan kamu dapat 2 HRF yang level 5 di sini. Nah, satu level 5 itu sama dengan 9 yang level 3. Berarti 2 yang kamu dapat ini itu sama dengan dapat 18. Nah, sekarang 2700 dibagi 18. 2700 dibagi 18. Itu cuma butuh 150 diamond. 20 diamond lebih rendah daripada kalau beli yang box yang level 3. Jadi yang level 3 ini sangat tidak worth it. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, komponen apa sih yang dibutuhkan untuk PvP? Nah, kalau saya sendiri PvP saya paling penting itu 3 nih yang di atas. High rate fire, armor buff, sama weapon buff. 3 ini pasti saya rush ke level 10 terlebih dahulu. Terus kita fokuskan ke satu. Ini jangan dicontoh ya, saya fokus kedua ini habis uang banyak banget. Ini saya ubah dulu. Whip. Kasih yang weapon buff, ini dikasih yang damage. Nah, dengan setapan seperti ini paling stabil karena kita nggak ada ngomong critical chance, dimana dia mungkin waktu dibuat fight ada yang keluar, ada yang enggak. Nah, tapi kalau kita pakai komponen ini untuk PvP ini paling stabil
karena ada damage, ada armor, ada high rate fire. High rate fire ini yang paling penting. Kenapa? Karena saat fight saya mungkin bisa buka sebentar di laporan perang ya. Tapi saya jarang perang sih. Coba lihat laporan perang yang kemarin saat kill event ya. Misalkan kemarin lawan yang level lebih tinggi. Ini kayaknya bukan. Ya ini kemarin saya lawan satu orang yang levelnya hampir sama malah lebih tinggi. Saya level 62, dia udah level 63, tapi dia kalah. Kenapa? Karena HRF. Karena HRF ini level 9, punya dia juga level 9 sih. Kalau misalkan ini level 10, itu bisa lebih sakit lagi karena bentar, coba saya cek dulu. Ini di awal dia pakai tank ya. Oke. Nah, HRF itu cara kerjanya gimana? Itu cara kerjanya kira-kira gini. Nah, ini saya nyerang duluan. Kenapa? Karena saya nyerang walaupun HRF sama. Jadi saat HRF-nya sama, itu yang siapa yang menyerang duluan. Ini kan gantian karena HRF-nya sama. Saya kasih contoh lagi satu yang HRF-nya lebih rendah. HRF-nya lebih rendah. Nah, ini saya di 8, saya di 9, dia di 8 ya. HRF-nya. Nah, kita coba replay. Ini saya bakal nyerang 9 kali dulu sebelum dia bisa menyerang. Bayangkan di level yang sama, kalau kamu menyerang 9 kali terlebih dahulu, kan dia satu baris di depan habis duluan. Berarti secara nggak langsung itu sama dengan dia 6 unit ngelawan kamu 9 unit. Jadi di sini HRF itu sangat penting. Terus komponen yang lain kita lihat lagi. Komponen. Oke, selain HRF, kenapa attack? Nah, untuk ngelawan level yang lebih tinggi dengan komponen yang lebih rendah, kenapa bisa menang? Pertama HRF, tapi kalau HRF itu sendiri tidak bisa mengclearkan line terdepan lawan di hit yang pertama, itu berarti kamu tetap akan kalah. Jadi saya pakai weapon buff di sini untuk menambah 250% damage attack, supaya walaupun level musuh lebih tinggi, saya bisa punya attack yang cukup untuk membersihkan satu baris pertama lawan. Oke, yang weapon buff kira-kira gitu. Untuk yang armor buff ini dia menambah 250% HP. Nah, ini untuk apa? Ini juga tujuannya sama kayak tadi. Setelah satu line pertama kita bersihkan, dia kan bakal menyerang 9 kali. Sebisa mungkin satu line yang pertama yang kita miliki itu masih ada. Nah, misalkan satu line pertama kita masih ada walaupun damage-nya berkurang, itu tetap bakal lebih sakit karena setiap kali nyerang kita nyerang 9 kali, musuh nyerang 9 kali. Saat mereka tinggal 6 pasukan, berarti kita nyerang 9 kali, musuh nyerang 6 kali. Jadi ini untuk mempertahankan baris pertama. Nah, ini lalu di buff oleh ini unit attack yang baris pertama. Jadi baris pertama saya tambahkan ini formasi untuk menambahkan attack supaya walaupun baris pertama saya sudah cedera, itu tetap bisa membersihkan atau melakukan damage ke musuh yang cukup besar. Terus kita kembali lagi ke komponen. Kalau gunanya damage ini apa? Damage ini bedanya sama attack itu apa? Attack itu dia menambahkan attack damage dari unitmu. Nah, untuk damage itu menambahkan attack setelah dikurangi oleh armor musuh. Jadi misalkan musuh memiliki armor yang mengurangi damage-mu 20%. Jadi misalkan saya nge-attack 100 dikurangi 20% tinggal 80. Nah, lalu yang dikalikan 45% ini yang setelah dikurangkan armor. Jadi damage ini juga sangat penting. Cuman damage ini komponennya agak sedikit mahal. Jadi saya di sini nggak begitu memprioritaskan yang dua ini, damage, pengurangan damage dan penambahan damage. Tapi kalau kamu sultan yang super,
ya ini semua dibeli sampai ke 10 aja. 5 ini itu udah pasti dewa sih. Terus pertanyaan yang lain apalagi tadi, kita lihat cara cepat dapat komponen. Oke. Komponen untuk melawan cumi. Kalau melawan cumi ini saya biasanya pakai yang sama sih, karena males ngubah-ngubah. Tapi sebenarnya kalau misalkan emang kekuatannya masih lemah, kritikal ini lumayan penting. Mungkin damage-nya nggak bisa selalu tinggi, tapi saat pas kamu lagi hoki itu bisa menyaingi level-level tinggi yang lain. Gitu aja sih. Ini kalau untuk yang lawan bos-bos besar itu biasa saya nggak pakai armor pun nggak bisa pakai, karena ngelawan bos terutama yang yang bos itu yang tiap jam 7 malam itu sama ngelawan yang ini, nggak tahu bahasa Indonesianya apa ini saya biasa nggak pernah pakai armor karena nggak guna. Armor itu percuma, setiap sekali hit musuh langsung bunuh satu unit kita. Jadi ngapain pakai armor? Mendingan kita naikkan kritikalnya, terus kita naikkan critical chance-nya juga, critical damage dan critical chance. Nah, terus untuk yang saya turunkan lagi itu decrease damage. Ini juga konsepnya sama, karena setiap kali si bos itu nyerang itu kan langsung bunuh satu unit. Mau kamu armor 10.000% pun nggak guna, mau damage decrease 10.000% pun tetap nggak guna. Jadi di sini saya juga hilangkan damage decrease untuk diganti dengan 2 critical. Tapi sekali lagi ini current untuk melawan bos saat levelmu kecil. Di sini pas kebetulan saya ya agak sombong sedikit, saya nomor 1 di sini di server ini, jadi saya jarang untuk ganti komponen, karena dengan komponen mau ngawur pun saya tetap nomor 1. Hahaha. Terus kita pertanyaan lagi, kalau cumi ini beda ya. Kalau cumi kita tetap lawan dengan komponen PvP, karena kalau bisa dilihat di replaynya Battle Report ini, ada nggak ya, coba Battle Report. Battle Report ini di sini. Nah, kita lihat replaynya. Kalau di sini dia nggak satu hit mati satu unit. Di sini dia bakal ngehit pelan-pelan. Kita tunggu aja sampai. Alright wolves. Bentar lagi nih, waktu dia nyerang. Damage-nya kan kecil banget. Jadi untuk penyerangan yang kecil kita tambahkan komponen armor supaya ya kita lebih tahan lama. Kayak kalau di ranjang gitu kan, itu mau dikasih bius gitu kan, kamu tahan 2 jam. Ini juga sama, ini anggapannya biusnya supaya bisa tahan lebih lama. Pertanyaan selanjutnya ya nggak ada pertanyaan lagi. Ya udah, untuk komponen kira-kira gitu. Mungkin selanjutnya kalau ada pertanyaan tentang hero bisa saya bantu juga. Thank you semua.